Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kawan kita yang Nasrani, salamun ala manittaba'al huda. Bapak tahu artinya nih? Keselamatan dilimpahkan kepada Bapak jika menerima Al-Quran sebagai buku petunjuk. Haleluya, betul? Pertanyaannya sederhana. Saya cukup 5 menit karena dengan saya banyak dialog, yang pastor pendeta 2 jam cukup masuk Islam. Kalau enggak ya silakan. Karena Islam la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam Islam. Masuk silakan, keluar juga silakan. Karena ada sorga dan neraka, betul ya Pak? Benarkah Yesus sebagai Tuhan? Tidak. Di mana dalilnya? Yohanes 17:3. 1 Yohanes 17:3. Apa yang disampaikan Bapak tadi benar adanya, tapi dibatalkan dengan ayat ini. Inilah hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang Esa dan mengenal Yesus Kristus adalah yang telah engkau utus. Berarti Jesus not God. Kenapa not God? Dia sebagai utusan. Orang idiot pun tahu yang nama utusan pasti ada yang mengutus. Sama dengan Rasulullah. Dia utusan Allah. Mana membuktikan? Matius pasal 4 ayat 2. Lukas pasal 2 ayat 21. Matius pasal 27 ayat 59. Matius pasal 15 ayat 24. Al-Quran surat 5 Al-Maidah ayat 75. Kemudian surat 61 ayat 6. Surat 5 72 plus 73. Karena dialog harus berdasarkan kitab suci, bukan sentimen tapi argumen. Enggak ada suara ya. Dialog harus pakai kitab suci, bukan anarkis tapi dialogis. 1 Yohanes 17:3 jelas, inilah hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang Esa dan mengenal Yesus Kristus yang sudah engkau utus. Berarti Yesus utusan, not God. Sama dengan Muhammad dan Rasulullah. Mana buktinya dia manusia biasa sebagai Rasul dalam Islam? Matius pasal 4 ayat 2. Setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam maka laparlah ia. Kalau Tuhan mustahil lapar. Makanya kami berpuasa. Yang kedua, Lukas pasal 2:21. Setelah Yesus berusia 8 hari maka dia khitan, sunat. Dia sunat. Kalau Tuhan mustahil sunat. Dokter mana yang berani nyunat Tuhan? Betul? Yang ketiga, Matius 27:59 berbunyi, setelah mayat Yesus diturunkan dari kayu salib maka dikapani dengan kain putih linen bersih. Nih saya bawa Bible tua ini Pak. Di sini masih berisi Lembaga Alkitab Indonesia 60 tahun yang lalu. Apa di sini? Jika kamu mengatakan ini dan itu besok, jangan katakan aku melakukannya. Katakanlah insya Allah, lengkap sempurna di Bible Bapak sendiri. Dan ini bukan palsu loh Pak. Lembaga Alkitab Indonesia tahun 1963. Bahkan kalau saya bongkar Alkitab tahun 1800, saya punya Bible banyak Pak, 40 lebih. Ya, apa di sana? Akan lahir seorang nabi yang bernama Ahmad. Ikutilah, jika tidak kamu akan kuminta pertanggungjawaban. Amin, haleluya. Betul? Yang keempat apa? Matius pasal 15:24 berbunyi, ini buat Bapak yang Batak, itu Kurumapea, Layeku ini dari Manado, Tewu, kami sama-sama dari Samosir Pak. Ya, saya setengah orang, beliau rumah PA. Cuma kami setengah orang Islam 10%. Nah, Matius 15:24. Aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel, bukan untuk dunia aku diutus. Jadi orang ditebus Yesus itu hanya dari Bani Israel. Kalau Bapak dari Jawa maaf, tidak termasuk ditebus Yesus. Bapak orang Tapanuli tidak masuk ditebus Yesus. Karena aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Beda dengan Islam. Qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'ah. Katakan hai Muhammad, aku utusan Allah untuk kalian semua. Sadayana di dia. Kabeh nang ngendi? Sudah dison. Mulai bahasa Tapanuli yang masuk ditebus Yesus dison. Matius pasal 15:24. Kesimpulannya waktu mau habis. Satu menit lagi. Setengah menit. Yesus puasa, Yesus khitan, Yesus dikapani. Berarti Yesus Muslim. Kenapa Anda Kristen?
Siapa pengikut Yesus hari ini? Pengikut Yesus yang setia adalah kami orang Muslim, bukan Nasrani. Al-Quran surat 5 ayat 75 berbunyi, sesungguhnya Isa putra Maryam hanyalah seorang rasul. Kenapa Allah mengklarifikasi ini? Karena jelas secara literal dan tekstual, Taurat, Injil, Al-Quran, Yesus adalah Nabi. Sampai jumpa, kami kembali ke studio.